Jadi di sini aku sama Silvi mau jelasin tentang pertemuan join praktikum. Di sini kita mau jelasin modul select multi table. Jadi bedanya modul ini sama modul-modul sebelumnya itu biasanya kan di modul-modul sebelumnya kita cuma bisa menselect atau menampilkan beberapa atribut, lebih dari satu atribut itu berdasarkan satu tabel ya, kayak umpamanya supplier ID dan kategori ID dan unit price gitu, berdasarkan satu tabel produk, from produk aja gitu. Sedangkan di modul ini itu kita akan belajar bagaimana caranya menampilkan beberapa atribut dari beberapa tabel gitu. Nggak cuma dari satu tabel, tapi ada dua ataupun tiga tabel. Jadi bisa aja kita menampilkan supplier ID, kategori ID dari produk, beserta kategori name dan deskripsinya dari kategoris, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama itu select dua table. Nantinya di select dua table ini itu kita menggunakan fitur yang namanya join. Jadi join ini itu gunanya untuk menggabungkan beberapa tabel. Nah, cara pertama itu ada yang menggunakan join where sama ada yang menggunakan join on. Bedanya apa? Kalau yang where ini itu ya penggunaannya menggunakan where. Kalau yang join on itu berarti nanti penggabungannya itu menggunakan join dan on. Sebenarnya nggak ada apa harus pakai yang mana, tapi nanti kan bakal ada kayak select multi table dengan syarat. Nah, dengan syarat kan menggunakan where ya. Jadi aku saranin lebih baik itu pakai yang join aja gitu. Karena nanti kalau namanya ada kalau yang pakai where ya buat bersyaratnya lagi where lagi gitu. Jadi bakal ada double where gitu. Tapi terserah kalian ya sebenarnya. Nah, terus ini tampilkan employee ID, order ID, dan customer ID seluruh order diurutkan berdasarkan order ID. Untuk orders dengan ID 10252, 10267, 10262, apakah ID customer-nya. Jadi gini, kalau dapat soal itu, pertama yang kita lihat itu yang mau ditampilin tuh kita cari berdasarkan tabel apa dulu. Jadi yang di sini kan employee ID, order ID, sama customer ID. Kita cari tiga ini tuh kan disuruh tampilin tiga ini. Nah, tiga ini tuh dari tabel apa gitu? Employee, order, sama customer. Kalau kita lihat di sini tuh ada dalam satu tabel ternyata mereka. Dalam satu tabel orders. Jadi udah ada order ID, customer ID, sama employee ID. Berarti kita nggak butuh join. Kenapa? Karena cuma ditampilin dalam satu tabel. Otomatis waktu kemarin select kan udah diajarin tuh. Jadi ya kayak gitu. Jadi tinggal select employee ID, order ID, customer ID from table orders, dan diurutkan berdasarkan order ID. Berarti order by order ID, kayak gitu. Jadi, coba select orders. Untuk orders dengan ID 1025, 1026, 267, 10. Order ID in 967 sama 265. Kayak gitu. Hmm? Jadi udah ketampil kayak gini. Jadi nggak perlu pakai join, kenapa? Karena ketiga yang mau ditampilin ini, tiga atribut yang mau ditampilin itu masih dalam satu tabel gitu. Jadi kita tetap pakai cara yang select where kayak gitu. Yang kemarin udah diajarin di modul sebelumnya. Kecuali kalau nanti yang di select itu ternyata ada dari tabel lain. Contohnya,
Kayak, bentar, jika menambahkan kolom nama perusahaan nih. Jika ingin menambahkan kolom nama perusahaan customer pada soal 1. Jadi soal yang udah 1 ini ditambahin, disuruh nampilin nama perusahaan customer. Tabel apa saja yang digunakan, apakah nama perusahaan customer untuk orders dengan ID ini. Jadi, kan kita cari dulu nama perusahaan tuh di kolom, di tabel apa. Ternyata nama perusahaan kan ini, company name ada di customer. Nah, otomatis itu baru melakukan join. Jadi, kalau udah yang ditampilin itu udah berdasarkan dari 2 tabel, baru kita menggunakan fungsi join. Nah, ini kan antara customer sama orders kan ya, company name-nya kan dari tabel customers, kan disuruh nampilin company name nih. Terus yang tadi itu berdasarkan soal yang 1 kan udah ini, dari tabel orders. Nah, antara orders sama customer itu kan pas ada relasi langsung kan ya. Nah, pasti kan berarti ada namanya foreign key, yaitu atribut yang di antara 2 tabel ini itu sama gitu atributnya. Yang mana kalau di sini kan kalau kita cari berarti ada customer ID. Jadi customer ID itu primary key di customers, dia juga ada foreign key-nya di orders gitu. Nah, berarti kan ini sama-sama tuh, sama kolom yang sama di antara 2 tabel. Nah, itu yang dinamakan key. Jadi kuncinya untuk melakukan join. Nah, kalau di sini, jadi ini kan udah aku jelasin sebelumnya itu ada join sama join on. Pertama aku jelasin yang join where dulu. Jadi, join where ini, join tuh caranya kayak gini. Pertama kan tadi udah nentuin key-nya ya. Nah, eh, kalian itu harus membuat kan antara 2 tabel. Tabel ini, tabel orders dan tabel customer itu boleh kalian kayak gimana ya, buat kayak istilahnya nama singkat gitu. Jadi kalau di sini ini bebas ya, tapi di sini aku pakai ordersnya itu diganti jadi O, terus customernya itu diganti jadi C gitu. Nah, jadi buatnya ini dulu from orders O, koma customer C. Ini untuk mendefinisikan bahwa orders itu sebagai O itu sebagai orders dan C itu sebagai customers gitu. Karena ini 2 tabel, makanya pakai 2 tabel maka di koma gini. Jadi orders O, customer C. Terus kan tadi udah nentuin uh, kuncinya, key-nya. Jadi, key yang sama tadi kan customer ID tuh, antara order sama customer. Nah, customer ID itu sebelumnya dikasih titik gini. Jadi, tabel O, customer ID, ini biasanya customer ID di tabel O, itu sama dengan customer ID di tabel C. Kayak gitu. Jadi, O titik customer ID sama dengan C titik customer ID. Nah, buat yang apa yang mau ditampilin, tadi kan berdasarkan soal yang pertama, itu employee ID, order ID, customer ID, sama perusahaan customer-nya, namanya. Berarti yang diselect nantinya bakal order ID, employee ID, customer ID, sama company name. Kayak gitu. Nah, ini gue bilang cuma order ID sama company name aja. Jadi, yang pertama itu, kalian tentuin dulu kolomnya itu mau kalian jadi seperti apa namanya gitu. Kalian istilahkan apa, ini kebetulan aja boleh juga kayak gini. Jadi SA ataupun YA kayak gini boleh, gak harus karena aku ini biar gampang aja jadi order O, company customer-nya C kayak gitu. Jadi diistilahkan dulu from orders sebagai O, customer sebagai C. Baru diselect apa tabel yang mau ditampilin. Di sini yang mau ditampilin kan order ID sama company name. Nah, order ID itu berdasarkan tabel orders, C, company name itu berdasarkan tabel customer. Jadi, berdasarkan tabelnya itu diberi titik sebelumnya gitu. Di mana customer ID, tabel customer ID di tabel orders itu sama dengan customer ID di tabel customers, kayak gitu. Nah, ini kan mau nampilin order ID sama company name-nya. Kayak gitu. Itu yang join where. Nah, bedanya sama join on apa? Jadi kalau pakai join on ini, from-nya itu penggabungan, ini kan penggabungan tabelnya antara orders O sebagai orders sebagai O dan customer sebagai C itu kan menggunakan koma kalau di where. Nah, kalau di join ini menggunakan join. Jadi, from orders sebagai O di join atau digabungkan dengan customer sebagai C. On ini untuk where-nya. Jadi, key-nya itu dimasukkan ke dalam satu kurung ini. Jadi, customer ID dari tabel orders itu sama dengan customer ID dari tabel C, kayak gitu. Untuk select-nya sama.
Jadi hasilnya nanti bakal sama aja. Kayak gitu. Nah, buat soal yang tadi itu, soal nomor 2, jika ingin menambahkan kolom nama perusahaan customer pada soal satu. Berarti yang ditampilkan employee ID, order ID, customer ID, sama eh, company name. Terus tabel apa saja yang digunakan, berarti kan tabel order sama tabel customer. Nanti diibaratkan sebagai O dan C bisa. Apa nama perusahaan customer untuk order dengan ID ini gitu. Jadi select. Kan tadi belum ada join-nya, karena sekarang udah pakai join untuk membedakan antara ini tuh sebenarnya di tabel apa dan ini tuh sebenarnya di tabel apa gitu ya. Nah, itu baru pakai yang sebelumnya, titik sebelum itu. Jadi, employee ID, order ID, sama customer ID kan ada di tabel order, makanya dikasih O titik tuh. Nah, terus juga company name. Company name kan dari tabel customer, makanya C titik name. From orders sebagai O digabungkan, di-join dengan customer sebagai C. Terus on, cari key yang samanya, ditaruh di dalam kurung, berarti kan ini O sama C, berarti O titik yang sama kan customer ID, sama dengan C titik customer ID. Jangan lupa di mana order ID-nya, nih. Nah, order ID-nya juga dikasih, order ID kan dari tabel O, berarti dikasih O titik juga. Jadi kayak gini, udah ketampil order ID, customer ID, company name, dan employee ID-nya. Terus, ini udah dijelasin, untuk join dua tabel yang relasi, jelaskan cara memilih key yang digunakan pada masing-masing tabel. Key apa yang digunakan untuk menjoin ini. Kayak tadi udah dijelasin, key itu adalah atribut yang dari dua tabelnya itu sama gitu. Kalau ini kan customer sama orders. Customer sama orders tadi udah ada ya, berarti customer ID kayaknya, karena sama-sama ada di antara dua tabel. Untuk order sama employee. Order sama employee, berarti employee ID. Karena di orders ada employee ID dan di employees ada employee ID. Untuk produk sama kategoris. Produk sama kategoris, berarti kategori ID. Karena di produk ada kategori ID dan kategoris ada kategori ID. Kayak gitu. Terus yang soal nomor 5 itu, tampilkan nama lengkap employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barangnya terus berdasarkan nama employee. Berarti di sini nama lengkap employee kan dari tabel employee, last name sama first name digabung kayak yang di modul sebelumnya, terus ID order yang pernah ditangani. Berarti ID order, serta alamat pengiriman barangnya terus berdasarkan nama employee. Alamat berarti ship address. Berarti yang digabungin adalah employee dengan orders. Sama berarti key-nya ada di employee ID. Berdasarkan nama employee di order by. Berarti soal nomor 5 itu select penggabungan tabel itu pakai first name gabung sama last name, diganti namanya jadi nama lengkap gitu.
terus order ID dari tabel O sama alam dari tabel order juga. Ship address. Orders sebagai O dijoin dengan employees sebagai I. Terus key-nya employee ID sama dengan o.employee diurutkan order by namanya. Jadi diurutkan berdasarkan ini. Nah, jadi udah urut kayak gini. Nama lengkap, order ID, sama alamatnya. Diurutkan berdasarkan namanya. Kayak gitu. Oke, terus lanjut ke yang B. Nah, tadi kan kita udah belajar buat gabungin dua tabel ya, select dua tabel. Nah, sekarang kalau di B ini, select lebih dari dua tabel. Artinya, kita akan mengambil beberapa atribut, udah nggak cuma dua tabel aja, tapi bisa tiga tabel. Jadi, kita bisa ambil dari employee, dari orders, maupun dari customer. Bisa address-nya, bisa order date yang di sini, bisa title-nya, kayak gitu. Nah, ini kodenya udah aku pindahin. Jadi bedanya ya tinggal tambahin aja join-nya gitu. Jadi kan sebelumnya udah from join tuh juga kan di sini udah from join on. Nah, kan kalau join on itu kan berarti antara kalau ini aja kalau sampai sini kan berarti penggabungan dua tabel tuh. Kalau tiga tabel tinggal tambahin lagi. Jadi kalau di sini ini kan mau di soal B ini itu mau tampilin nama lengkapnya employee, order ID, company name dari tabel nama, order ID sama company name. Nama, order ID sama company name. Berarti mau ini yang last name first name, ini order ID, yang ini mau nampilin company name-nya. Ini kan bertiga ini kan ada relasi nih. Berarti di employee sama di orders itu yang sama kan employee ID. Terus kalau di order sama customer kan berarti yang sama customer ID-nya. Nah, itu nanti yang jadi key-nya. Jadi key-nya tuh bakal ada dua juga kalau ada tiga tabel. Key yang pertama dan yang key yang kedua. Nah, di sini berarti select kayak biasanya first name, last name. Ini sebenarnya nggak usah titik gini kalau penggabungan tabel nggak apa-apa, tapi ini supaya lebih gampang kalian mengidentifikasi bahwa ini tuh dari tabel employee gitu. Sebagai gitu. Jadi ini selectnya sama as employee, diganti namanya jadi employee, terus order ID-nya dari tabel orders, company name-nya dari tabel customers, diganti namanya aja ini as pembeli gitu. Nah, buat join-nya, ini from employee sebagai itu kan di-join dengan orders sebagai O dengan employee yang ada di tabel employee ID yang ada di employees itu sama dengan employee ID yang ada di orders. Nah, ini employee ID sama ini itu kan sama. Nah, baru nanti di-join lagi. Jadi di-join lagi sama tabel yang satunya, yang customer ini. Nah, customer ini kan relasinya sama orders. Berarti kan tabel yang sama, kolom yang samanya kan customer ID nih. Berarti di-join customers sebagai C, di-on kan yang sama itu dengan customer ID itu dari orders itu sama dengan customer ID sebagai C gitu. Jadi tinggal nambahin key-nya aja. Jangan lupa juga di order by namanya. Kayak gitu. Itu kalau pakai join on. Nah, kalau pakai where, tadi kan udah dijelasin ada yang pakai where sama yang pakai join on kan. Nah, sama aja, cuman kalau di sini ya kalau pakai where itu gabungin tabel kolom, ya tabel sebagai atau O atau C-nya itu pakai koma, terus untuk where-nya itu digunakan untuk on atau key-nya itu langsung. Jadi employee ID
yang ada di tabel employee itu kan sama dengan employee ID yang ada di tabel orders. Di N dengan customer ID yang ada di tabel orders sama dengan customer ID yang ada di tabel customers kayak gitu. Order by sama selectnya sama aja. Jadi nanti yang ditampilin tuh sama aja. Ini. Oke, langsung dicoba yang soal. Nah, ini pada query B jelaskan bagaimana caranya menjoin employee sama orders. Tadi kayak udah yang dijelasin sebelumnya, ya berarti di join ini kan join dua tabel nih, berarti cari key-nya satu aja, kan pasti ada satu key tuh. Terus tampilkan nama-nama employee serta nama customer atau company name yang pernah dilayani. Kalau kita lihat di sini, kita cari dulu kan ini tabel, berapa tabel ya kira-kira yang bakal kita gabung. Nah, nama-nama employee sama company name. Nama-nama employee itu kan last name sama first name nih. Terus company name itu ada customer. Kalau kita lihat employee sama customer ini itu nggak ada relasi langsung, nggak ada relationship langsung. Otomatis kan pasti nggak ada tabel yang sama. Mereka berelasi itu lewat orders. Jadi employee ke orders dan orders ke customer gitu kan. Maka dari itu kita tetap akan menjoin tiga tabel karena employee dan customer itu nggak ada yang langsung. Otomatis kan nggak ada yang sama kan tadi atributnya. Jadi kita itu emang harus cari gimana caranya ada key-nya. Jadi harus ada tabel yang sama di antara kolom tabel yang harus ada kolom yang sama di antara tabel yang akan kita join gitu. Jadi ini bakal kita joinin tiga karena ya mereka itu yang sama, maksudnya key-nya itu ada ya dari orders ini. Jadi nanti ya tetap sama kayak tadi, ini employee ID, key-nya sama orders, employee ID, terus order sama customer, key-nya customer ID. Kayak gitu. Nah, tampilkan nama employee, first name sama last name, terus sama company name-nya. Jadi, pertama kan dari from employee sebagai E, dijoin sama orders sebagai O. Terus on employee ID itu sama dengan O employee ID. Nah, baru dijoin lagi. Join yang ketiga itu yang customer sebagai C di on kan customersnya berarti yang sama kan customer ID sama orders. Jadi eh O yang ada di O customer ID itu sama dengan yang ada di C customer ID. Yang mau ditampilin itu ada nama. Jadi ini sama company name ya. C yang ada di C company name. Coba ganti namanya nama customer gitu. Oke, jadi kita tampilin namanya. Ini namanya nanti diganti jadi employee, terus buat company name-nya, nih kan nama employee sama customer atau company name yang pernah dilayani. Company name-nya aku ganti namanya jadi nama customer. Jadi join-nya itu employee sebagai E itu digabung dengan order sebagai O, on-nya kan berarti cari yang sama antara employee sama orders. Nah, berarti employee ID yang sama. Terus di-join lagi sama customer sebagai C. Jadi, customer ini samanya kan sama orders. Jadi, O customer ID sama dengan C customer ID. C customer ID kayak gitu. Typo. Kayak gitu. Mungkin bisa dilanjut, Sylvie. Oke, di sini aku bakalan ngelanjutin penjelasan dari Jessica untuk poin C dan juga poin D.
Untuk poin C adalah select multi-table dengan suatu persyaratan. Nah, jadi ketika kita melakukan select multi-table, di situ kita juga bisa menggunakan syarat-syarat tertentu. Contohnya ketika kita ingin menampilkan data yang hanya berasal dari Perancis seperti itu. Contohnya seperti ini. Nantinya ketika sintaks ini di-run atau query ini di-run, maka yang tertampil hanyalah data-data yang berasal dari Perancis. Contoh lainnya untuk persyaratan adalah ini. Oke, kita langsung lanjut ke soal pertama. Jelaskan hasil query C baris 1 sampai dengan 3 dan apa bedanya dengan hasil query A. Untuk baris 1 sampai dengan 3 ini, jadi yang pertama kita ada select order ID dan juga company name-nya dari tabel orders yang kita representasi menjadi O, huruf O, dan customers sebagai huruf C. Di mana untuk eh, K-nya adalah customer ID dan juga customer ID. Jadi jangan lupa untuk K-nya itu ketika one, di sisi one-nya itu menggunakan primary key dan juga di sisi many-nya itu menggunakan orange key. Lalu untuk persyaratannya N, customer country, jadi country dari tabel customers itu harus berasal dari Perancis. Kita run. Nah, jadi yang tertampil di sini adalah hanya berasal dari Perancis. Untuk membuktikannya, kita bisa tambahin dengan menampilkan kolom country. Si country sebagai negara asal gitu ya. Terus kita coba run lagi. Nah, ini untuk pembuktiannya bahwa data output yang ditampilkan hanyalah yang negaranya berasal dari Perancis. Seperti itu. Dan apa sih perbedaannya dari query A? Jadi perbedaan dari query A hanya terdapat pada persyaratannya. Untuk query A tadi, dia hanya select multi-table dan tanpa menggunakan persyaratan tertentu. Lanjut soal nomor 2, yaitu jelaskan hasil query C baris 6 sampai dengan 11 dan apa bedanya dengan hasil query B. Sebenarnya kurang lebih sama ya. Untuk perbedaannya sendiri, itu untuk yang query B, dia tidak memakai persyaratan. Yang query C ini dia memakai persyaratan ini. Dan untuk query-nya, ini adalah query-nya. Yang pertama adalah select first name dan juga last name-nya digabung sebagai employee. Dan kita juga select order ID dari tabel orders, company name dari tabel customers sebagai pembeli, dan tabel apa ini? Oh, dan kolom country dari tabel customer sebagai asal pembeli. From employees, nah di sini kita menggunakan join, kita joinkan tabel employees. Sebenarnya kan untuk contohnya ini ya. Jadi di sini itu tadi sebelumnya Jessica juga udah ngejelasin bahwa dari employee sama customer ini dia tidak bisa langsung dijoinkan, melainkan dia harus melewati si order ini. Jadi ketika employee ini ingin berhubungan sama si customer, dia harus melewati si order dulu. Jadi employee sama order baru nanti dijoinkan lagi sama customer seperti itu. Jadi di sini employee dijoinkan dengan order dan untuk key-nya yang one itu dia primary key memakai employee ID. Ini kan dia one. Kalau one itu dia memakai primary key. Nah, primary key-nya itu adalah employee ID. Untuk yang many, si order ini kan many. Dia memakai foreign key. Nah, foreign key-nya adalah customer ID. Mohon maaf, employee ID. Jadi sama-sama memakai employee ID. Nah, ini ya, sama-sama memakai employee ID untuk key-nya. Lalu dijoinkan lagi dengan tabel customers dan key-nya penjelasannya juga sama dengan yang sebelumnya. Untuk yang
one itu dia memakai primary key, untuk yang many itu dia memakai foreign key. Di mana untuk ini adalah persyaratan ya. Di mana untuk negara negara dari tabel employee itu harus berasal dari UK, dan negara dari tabel customers itu harus berasal dari Perancis. Nah, di sini juga ada order by. Mungkin ini nanti aja ya aku jelasinnya. Oke, kita run dulu. Nah, ini dia adalah data outputnya yang berhasil di run. Ini untuk country dari customer atau asal pembelinya semua dari Perancis, karena ini diharuskan dari Perancis. Ini semua dari Perancis. Untuk employee-nya semua ini si Steven, si Michael ya. Si Michael ini, si Steven, si Anne itu berasal dari UK. Jadi untuk membuktikan kita bisa kasih satu eh, kolom lagi yang harus ditampilkan, yaitu dari employees country as asal employee. Ini bisa kita run lagi. Nah, jadi untuk si pembelinya itu semuanya berasal dari Perancis, sedangkan untuk pegawainya semua berasal dari UK. Ini sudah sesuai persyaratan. Dan perbedaannya dengan query B itu hanya pada persyaratannya saja. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 3. Tampilkan nama lengkap employee asal UK, negara asal employee, ID order yang pernah ditangani, serta alamat pengiriman barangnya berurut berdasar nama employee. Ini berurut ya, terurut berdasar nama employee. Nah, ini ya. Oke, jadi yang pertama, seperti biasanya untuk first name, last name-nya digabungkan sebagai nama lengkap. Lalu ada order ID dari tabel orders. Lalu ada ship address dari tabel orders juga sebagai alamat pengiriman. Lalu ada negara. Negara asal dari si pegawainya itu. Jadi di sini ada E, ada huruf E untuk employees. Di mana, maaf, dari tabel employees dijoinkan sama tabel order dan dijoinkan lagi dengan tabel customer. Untuk penjelasan dari key-nya, jadi kan setiap kita menjoinkan antara dua tabel itu pasti memakai suatu key. Nah, penulisan key itu juga seperti ini. Semuanya seperti ini, dan penjelasannya udah sama seperti yang sebelumnya ya. Mungkin nanti ketika dari teman-teman ada yang masih kurang paham terhadap eh, cara penulisan key atau terhadap join sendiri, bisa langsung ditanyakan lewat PC bisa, atau mungkin bisa lewat grup, karena kan untuk materi select multitable ini hanya dari video, jadi kemungkinan kurang efektif untuk tanya jawabnya seperti itu. Lanjut ke penjelasan ya. Setelah dijoinkan, tadi setelah kita select untuk menampilkan kolom-kolomnya, lalu kita joinkan antara tabel employee, order, dan juga customer seperti ini. Untuk persyaratannya di mana untuk tabel country dari employee itu harus berasal dari UK. Jadi si pegawainya ini harus berasal dari UK semua. Dan di sini juga ada harus terurut berdasar nama employee. Harus urut nama employee-nya dari A sampai Z. Nah, untuk mengurutkan itu kita bisa pakai order by. Jadi semua ini bisa
gunakan secara bersamaan ya. Habis select, terus di from, habis itu dijoinkan, terus dikasih where untuk syaratnya, terus diurutkan pakai order by itu bisa ya. Semua bisa digabung seperti itu. Kita run. Nah, jadi yang pertama order by-nya sudah terurut ya. Ini si N terlebih dahulu, habis itu Michael, Robert, dan sebagainya. Urut sesuai abjadnya. Lalu untuk asal pegawainya itu semuanya dari UK. Ini semuanya dari UK. Jadi seperti itu. Lanjut ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 tampilkan nama-nama employee serta nama company name. Customer ini sama dengan company name dari negara yang sama dengan negara asal employee. Jadi company name-nya ini harus sama-sama berasal dari negara yang sama kayak si employee-nya yang melayani transaksi tersebut. Oke, ini merupakan query-nya. Bisa kita run terlebih dahulu. Yang pertama, seperti biasanya adalah select first name dan juga last name-nya sebagai nama employee, lalu menampilkan company name sebagai nama customer. Karena di sini kan company name itu adalah customer ya, nama customer. Dari tabel employee kita joinkan dengan tabel order dan dijoinkan lagi dengan tabel customer seperti biasanya. Jadi gini kan ini si employee itu yang dibutuhkan adalah data employee sama customer ya. Mungkin aku potong sedikit ya penjelasan dari nomor 4 ini. Buat yang kurang paham, kenapa harus pakai join sih antara employee sama customer ini? Untuk soalnya kan yang ingin ditampilkan hanya dari employee dan customer. Seperti tadi sebenarnya udah aku jelasin dikit. Cuman ini aku mau lebih detailkan lagi. Jadi yang diminta adalah employee sama customer ya. Tapi karena dari kedua ini tidak bisa langsung dimunculkan secara bebarengan, harus melewati si tabel order ini, maka kita juga harus menampilkan, kita harus menjoinkan antara employee ke order lalu ke customer seperti itu. Oke, aku lanjutkan ya untuk penjelasan nomor 4. Sorry kalau aku potong sedikit. Setelah dijoinkan, lalu di sini tadi kita disuruh untuk asal negaranya itu sama dari si customer sama si employee ini harus berasal dari negara yang sama. Nah, maka dari itu kita pakai operasi sama dengan, di mana country dari si employee sama dengan country dari si customer. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi, si Laura ini sama nama dari company-nya ini atau nama customer-nya itu sama-sama berasal dari negara yang sama. Buat membuktikan kita bisa tambahin dengan kolom country untuk asal employee, lalu yang country dari customer, C country, sebagai asal company dalam kurung customer. Ini tanpa pakai kurung aja deh. Company ini aja. Oh, maaf, ini ada typo country. Nah, ini ya bisa dilihat di sini. Jadi untuk
asal employee dan juga asal company-nya atau customer-nya itu sama-sama berasal dari negara yang sama. Contohnya USA sama USA, UK sama UK, dan sebagainya. Oh, ternyata hanya dari USA sama UK ya. Jadi intinya sama, harus sama gitu ya. Oke, mungkin dari soal nomor 4 ini, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup atau dari PC. Oke, yang selanjutnya di sini adalah poin D yaitu self join dan juga outer join. Yang mana untuk soal pertama adalah jelaskan relasi self join pada tabel employee. Mungkin dari kalian semuanya juga udah pada tahu untuk self join ini adalah menjoinkan atau menggabungkan eh, dua tabel dari satu tabel yang sama seperti itu. Jadi menjoinkan satu tabel ke tabel yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan gambarkan employee pada dua tabel yang terpisah antara E1 dan E2. Mungkin ini nanti digabung dengan penjelasan yang selanjutnya aja ya. Untuk yang nomor 2, pada tabel employees terdapat kolom report to. Jelaskan fungsi kolom tersebut. Oke, ini kita kita jalankan dulu untuk mengetahui isi dari tabel employees. Nah, pada tabel employee ini kan ada atribut reports to atau kolom reports to ya. Jadi reports to ini contohnya kan ada reports to 2, 2, 5 gitu ya. Kita pakai contoh yang 2 ini. Untuk ID 1 itu reports to-nya 2. ID 1 ini kan si Nancy ya. Si Nancy Darvolio. Nah, si Nancy ini punya reports to 2. Jadi reports to itu untuk menunjukkan pimpinan seperti itu. Jadi si Nancy ini memiliki pimpinan ber-ID 2 seperti itu. Nah, ID 2 itu adalah si Andrew Pollard gitu kan. Jadi report to ini gunanya untuk menunjukkan siapa sih eh, pimpinan dari mereka-mereka ini. Si Nancy ini memiliki pimpinan ber-ID 2 yaitu si Andrew. Lalu yang lain lagi. Di sini ada berapa? 5. 5 orang ber-ID 6 ini memiliki pemimpin atau pimpinan ber-ID 5. Nah, si Michael ini dia memiliki pimpinan. Pimpinannya itu ber-ID 5. Jadi si Stephen. Jadi si Michael ini adalah bawahannya Stephen. Kayak tadi si Nancy ini adalah bawahannya Andrew gitu. Itu adalah gunanya kolom reports to. Selanjutnya jika ini soal selanjutnya ya. Jika E1 one dan E2 itu many, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2 dan manakah yang menjadi manajer tabel E1 atau E2. Jadi sebenarnya untuk contohnya itu bisa kita lihat seperti ini ya, ini di sini. Kita hapus dulu. Untuk yang tadi kita kan disuruh untuk menjoinkan terlebih dahulu antara E1 dan juga E2. Nah, itu cara membuatnya adalah seperti ini. Select E1 first name dan juga last name. Kita kasih tanda dulu yaitu E1 dulu. Jadi E1 first name dan juga last name-nya sebagai pimpinan. Lalu E2 first name dan juga last name-nya sebagai bawahan. Dari tabel employees
untuk E1 kita joinkan lagi dengan tabel employees E2. Nah, ketika E1-nya itu one, maka dia itu akan menggunakan primary key. Dan untuk yang E2-nya many, dia menggunakan foreign key. Nah, yang menggunakan E1 ini kan, mohon maaf ya kalau agak belibet. Jadi E1 ini kan dia bersifat one. Jadi dia memakai primary key yaitu employee ID. Nah, untuk yang E2 ini karena dia many, jadi dia menjadi bawahan. Nah, untuk bawahan itu foreign key-nya reports to. Kenapa bawahan? Jadi kan satu pimpinan ini memiliki banyak bawahan. Pimpinan itu kan E1. Jadi satu pimpinan ini memiliki banyak bawahan. Jadi one to many seperti itu. Inikah manakah yang menjadi manajer? Yang menjadi manajer tadi kan E1 ya, karena dia jadi pimpinannya. Soal nomor 5, tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 one dan E2 tuh many. Ini bisa kita run ya, karena query-nya kurang lebih sama seperti ini. Untuk pimpinan, ini di sini ada Andre Fuller, Stephen. Nah, lalu si bawahannya itu E2, ada Nancy, Janet, dan sebagainya. Jadi, si Andre ini memiliki bawahan bernama Nancy, Janet, Margaret, dan Stephen. Nah, Stephen ini juga memiliki bawahan. Dia juga bisa menjadi pimpinan. Bawahnya adalah Michael, Robert King, and seperti itu. Untuk caranya sama. Jadi yang pertama kita harus bikin kolom pimpinan terlebih dahulu, baru kita bikin kolom bawahan. Habis itu kita joinkan. Tuh. Oke, lanjut ke soal selanjutnya ya. Nomor 7, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya, termasuk bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Yang pertama adalah kita select terlebih dahulu first name sama last name-nya sebagai pimpinan. Kita representasi menjadi huruf P, pimpinan. Lalu B bawahan, first name last name-nya juga sebagai bawahan. Dari tabel employees, pimpinan, kita write outer join employees B atau bawahan. Untuk K-nya, yang one itu adalah employee ID. Ini adalah primary key-nya ya. Dan untuk si sisi many itu adalah foreign key yaitu reports to. Seperti penjelasan di sebelumnya. Nah, di sini kita kan pakai right outer join. Jadi nantinya untuk yang bagian kanan itu akan ditampilkan semuanya seperti itu. Jadi entah nilainya ada yang nol atau bagaimana, maka semua akan ditampilkan. Run. Nah, ini dia. Karena si pimpinan ini kita menggunakan right outer join, maka dia tetap ditampilkan entah nilainya nol atau bagaimana, dia tetap ada seperti itu. Tetap masuk ke data outputnya. Jadi kan tadi yang disuruh adalah bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Si Andre ini kan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Oh ini berarti si Nancy ini kan bawahan memiliki pimpinan Andrew. Nah Andrew ini juga bisa menjadi bawahan. Tapi ternyata Andrew ini tidak memiliki pimpinan. Jadi si Andrew ini adalah pimpinan tertinggi atau pemimpin tertinggi dalam company tersebut.
seperti ini ya. Tadi kan soalnya kan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi ya ini bakalan ada yang nol karena Andre tidak memiliki pimpinan seperti itu. Untuk soal selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Sebenarnya itu kurang lebih sama ya kayak yang atas. Cuman kita tinggal pakai aja left outer join. Nah, karena di left outer join ini dia bakalan menampilkan seluruh data di bagian kiri. Jadi left outer join ini dia akan menampilkan seluruh data di bagian kiri, sedangkan yang right itu dia menampilkan seluruh data di bagian kanan. Pimpinan yang tidak memiliki bawahan, contohnya si Laura ini. Laura ini kan menjadi bawahannya Andrew ya. Terus ketika Laura jadi pimpinan, ternyata Laura ini tidak memiliki bawahan seperti itu. Michael juga tidak memiliki bawahan, Nancy juga, Anne juga, dan sebagainya. Kalau untuk query-nya, penjelasan query-nya sama, yaitu kita bikin first name, last name sebagai pimpinan, representasi P, first name, last name sebagai bawahan, representasi B. Dari tabel employee, kita pakai left outer, joinkan dengan employees bawahan. Dan untuk key-nya seperti ini. Jadi untuk bedanya sendiri dari left sama right itu hanya pada penampilan datanya ya. Ketika kita pakai left, maka yang sebelah kiri itu nanti bakalan ditampilkan semua. Tapi ketika kita pakai right, itu yang ditampilin adalah bagian kanan semuanya seperti itu. Atau bawahannya semua itu bakal ditampilin kayak yang ini. Nah, ini sih yang kanan itu semua bakal tertampil. Bawahan itu semua bakal ditampilin. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan sama Jessica. Untuk tugasnya seperti biasanya, kalian mengerjakan bagian yang tidak di bold seperti ini. Nomor 9, 6, 4, dan sebagainya. Dari poin A, ada 3 soal, poin B 4 soal, poin C 4 soal juga, poin D 3 soal yang tidak di bold gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Bila ada pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung lewat PC ataupun dari grup juga bisa. Bila ada kurang jelasnya atau kesalahan yang ada pada penjelasan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.